Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sifatus Shofah juga menyampaikan pernyataan Abdullah bin Al-Mubarak yang lainnya bahwa kadal adabu yakunu thulutsayil ilmi. Adab itu hampir 2/3 dari ilmu. Semakin tinggi ilmunya harusnya semakin tinggi adabnya. Jadi ini masih perkataan Abdullah bin Abdul Mubarak yang dinukil oleh Imam Ibnu Al-Jauzi. Tapi sekarang tidak. Semakin tinggi titelnya, ya, profesor, doktor dan lain-lain, ternyata adabnya hilang. Buktinya, mohon maaf, yang tertangkap koruptor niku sing S1, SMA, nopo SMP, nopo SD, nopo malah S2, S3. S2, S3 yang katanya terdidik. Harusnya kalau yang terdidik pasti adabnya teradab, gitu. Tapi ternyata tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa menghadiri kajian pagi ini tanpa suatu halangan apapun. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'ut tabi'in dan semua pengikutnya yang senantiasa berusaha menjalankan sunnah-sunnah yang telah diajarkan sampai akhir zaman nanti. Jamaah kajian Al-Fatih yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini tausiah akan disampaikan oleh Ustaz Saifuddin Zuhri. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Saifuddin Zuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat, hidayah serta inayahnya. Kita masih diberikan kemampuan untuk menjalankan, untuk melaksanakan atau untuk menunaikan satu kewajiban yang mana kewajiban ini walaupun diwajibkan oleh Allah, tapi kewajiban ini bisa mendapatkan pahala yang besar, yaitu kita bertolabul ilmi, bersilaturahim, bermuajahah dengan orang-orang baik, orang-orang soleh dan solehah di tempat yang insya Allah selalu membawa keberkahan untuk kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikut-pengikutnya yang selalu setia dengan ajaran, tuntunan, dan syariat beliau. Dan semoga kita juga termasuk umat beliau yang selalu istiqomah, yang selalu berpegang teguh terhadap ajaran dan tuntunan beliau, sehingga kita layak dinobatkan menjadi umat Rasulullah dan layak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita warga Indonesia pada hari tanggal 2 hari apa? 2 Mei. Hari apa? Hari Kamis nih. Pada hari Kamis kemarin kita semua memperingati, kalau mungkin yang guru, ustadz mungkin tahu, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Kalau dalam kalangan dunia pendidikan secara umum, kalau kita membaca sejarah secara umum, Bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Dalam beberapa tahun yang lalu, banyak orang yang mendebatkan, harusnya bukan Ki Hajar Dewantara, harusnya Ki Haji Ahmad Dahlan. Dan mohon maaf, di saudara kita, harusnya Mbah Hashim. Kalau kita berdebat seperti itu saja, harusnya ini, harusnya itu, maka kita tidak akan selesai. Dan pendidikan kita akan stagnan seperti itu terus. Hanya bisa membanding-bandingkan mana yang lebih baik dan mana yang terbaik. Alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika dalam suatu hari, di dalam satu tahun, ada satu hari yang memperingati hari-hari besar. Contoh tanggal 1 Mei itu Hari Buruh Internasional. Maka kita evaluasi tentang buruh itu bagaimana. Sama ketika tanggal 2 Mei kemarin, Hari Pendidikan Nasional. Semua memajang fotonya Ki Hajar Dewantara. Sementara orang-orang yang tidak suka dengan hal tersebut pasti akan menghujat, bahkan mengkritik. Tapi bagi kita seorang muslim, seorang yang beriman, alangkah indahnya ketika ada satu hari yang dimana itu ditetapkan, entah itu ditetapkan langsung oleh Allah atau ditetapkan oleh pemerintah kita, maka harus kita ambil manfaat, ambil hikmahnya. Mengenai Hari Pendidikan Nasional,
atau pendidikan nasional kita sudah sejak zaman guru-guru kita, orang tua kita, itu mereka sudah mendidik dengan baik. Akan tetapi semakin ke sini, entah itu kita menyalahkan siapa, atau kita hanya diam saja, atau kita memperbaiki. Semakin ke sini, orang lebih mudah mendapatkan cap, stempel dan tanda tangan dalam ijazah daripada orang atau manusia atau siapapun itu, seorang individu lebih mementingkan cap dan stempel ijazah daripada ilmu yang dipelajari ketika dia belajar di suatu tempat. Ketika zaman setelah COVID, kita tahu seorang anak SMA ya ikut dalam sosialisasi apa atau ikut dapat undangan dari Mas Menteri. Dalam hal itu ketika COVID-19 bahkan sudah selesai COVID-19, pembelajaran masih melalui online atau daring. Seorang siswa SMA tersebut protes. Yang kita butuhkan, anak tersebut bilang, kita butuhkan itu kita bertemu dengan guru-guru kita. Kalau untuk ilmu, kalau untuk mata pelajaran, entah itu di bidang umum atau di bidang yang lain, itu kita bisa buka Google sekarang. Kita bisa tentang matematika, tentang IPA, fisika, tentang wawasan kebangsaan, kita bisa buka Google. Anak tersebut protes. Yang dibutuhkan bukan itunya, tapi pertemuan antara murid dan guru. Yang di situ guru itu lebih banyak mengajarkan karakter, atau kalau dalam Islam itu mengajarkan adab dan moral. Banyak di sini seorang guru dan yang sudah purna bisa di cross check ketika seorang guru, ini yang entah itu dari tingkat TK atau PAUD sampai nanti ke tingkat perguruan tinggi, ya, guru atau dosen dalam mengajar, dalam mendidik, ya, itu lebih banyak menasehati atau memberi pelajaran sekarang ini. Sebagai pengajar saja, yang penting materinya tersampaikan, sudah cukup dengan waktunya berangkat. Umpama kalau di SD itu guru kelas berangkat jam 7, mengajar jam 7 sampai jam setengah 1 atau jam 1, setelah itu selesai masuk kantor mengerjakan administrasi. Itu guru sekarang. Bukan menyalahkan gurunya, tapi kita harus melihat sistemnya. Karena semakin berkembangnya yang sekarang katanya sudah kalau tingkatannya 4.0 dan akan naik lagi menjadi 5.0, entah itu apa. Perkembangan teknologi. Tapi hal tersebut tidak akan lebih baik ketika seorang guru, seorang pendidik bertemu dengan santrinya, bertemu dengan muridnya, dan ada sebagian umpama dalam dua jam pelajaran itu setengahnya
untuk memberikan nasihat-nasihat moral, nasihat-nasihat adab, nanti di 1 jam berikutnya berikan materi atau begitu sebaiknya, atau dalam satu lingkup ketika dalam mendidik, dalam mengajar, diberikan dulu contoh adab yang baik atau diberikan pengajaran adab yang baik. Dengan majunya, ya, kalau menurut orang sekarang semuanya sudah maju, apa-apa bisa. Tapi kalau kita melihat fenomena, ternyata kita mundur. Memang maju dalam teknologi, tapi mundur dalam moral dan adab. Termasuk saya yang duduk di sini ini, berarti adab dan moralnya kurang. Jadi saya mohon izin, saya duduk di atas. Ini dicontohkan kemarin ada seorang ustadz, saya anggap juga seorang kiai, ketika mengisi di tempat bahkan itu bukan hanya di situ bukan hanya orang Islam, tapi campur. Dalam halal bihalal kan kalau di entah itu di kecamatan atau apa, guru kan tidak hanya orang Islam. Beliau sudah disiapkan tempat duduk seperti saya ini, sudah disiapkan meja. Ketika mau maju, beliau sudah depan. Ketika mau maju, karena tahu yang di depan itu yang sepuh-sepuh, beliau bukan meminta izin, tapi kalau saya izin dulu, mohon maaf saya duduk di sini. Beliau langsung ambil kursinya sendiri, dibawa ke belakang, kemudian beliau duduk di bawah. Itu salah satu adab yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Kalau sekarang yang penting materinya tersampaikan, dan ini bukan salah guru, karena masih banyak guru-guru sepuh yang masih mengajar. Dan mereka dan beliau-beliau tersebut selalu mengeluh, kenapa bocah saiki beda karo bocah sing biyen. Diajari adab angel banget. Kemudian ketika guru tersebut introspeksi, aku ki nek mulang, biyen ki mulange ngenten iki. Administrasinya ora sak tumpuk niki. Sing penting bocah itu ini pemasangan. Itu adalah sistem. Jadi kita tidak bisa menyalahkan guru satu, guru lain, ustadz satu, ustadz lain, kiai satu, kiai lain, entah itu di dalam pondok, entah itu di pendidikan formal. Yang tidak bisa menyalahkan satu dari individu, juga tidak bisa menyalahkan dari entah itu sistemnya. Bahkan kalau dalam bahasa orang yang terdidik, berarti orang yang terdidik itu pasti adabnya baik, nggih. Orang yang terdidik karena sudah dididik. Beda dengan orang yang berpendidikan. Nek berpendidikan ini berarti hanya punya ilmu, nggih. Tapi sekarang yang dipakai orang terdidik itu maknanya orang yang berpendidikan, orang yang ilmunya atau orang yang ijazahnya tinggi, S3, S2, dari yang tertinggi S3, S2, S1, SMA sederajat, SMP sederajat, SD sederajat, tapi kalau lulusan TK kayaknya enggak ada. Semua melihat itu. Kalau ada, walaupun hal tersebut, ijazah S1, S2, S3 itu sebagai bukti kalau kita sudah belajar dari sebuah perguruan sangat baik. Tapi alangkah baiknya ketika kita menjadi orang muslim yang mukmin dan bahkan ingin meningkatkan menjadi orang yang muhsin. Ketika kita berniat belajar
entah itu di tingkatan yang tinggi, maka niatkanlah lillahi ta'ala. Karena kalau tidak ada niat, ya mohon maaf, mungkin yang baru saja purna ketika mengajar, melihat kelakuan anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, ketika istirahat, entah itu ketika mau sebelum masuk, kemudian mau pulang, ketika melihat anak, pasti bilang, astagfirullahaladzim, kenapa anak sekarang seperti ini? Dia mohon ampun kepada beliau, mohon ampun kepada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri kepada Allah, melihat anak-anak yang sekarang seperti itu. Entah itu karena apa, kita tidak bisa menyalahkan satu sama lainnya. Bukan karena orang tua, bukan karena menyalahkan orang tua, bukan karena menyalahkan sekarang zamannya sudah modern jadi harus modern, bukan karena itu semua. Kita harus introspeksi diri semua. Dan ternyata kalau kita menilai dalam setiap kitab-kitab yang ada, pembelajaran pertama setelah akidah itu dalam setiap buku kebanyakan kitab itu adalah kitab tentang adab dan akhlak. Tidak pembelajaran fikih. Jadi yang diajarkan dalam kitab-kitab, kalau kitab yang paling masyhur yang sering dipelajari, umpama di pondok Al-Mu'min Tembara, kitabnya yang dipelajari adalah Minhajul Muslim. Itu setelah bab akidah, maka di situ bab adab dan akhlak. Yang dipelajari adalah adab dan akhlak dahulu. Ini cocok dengan sebagaimana Rasulullah ketika diutus pertama kali adalah untuk memperbaiki akhlak adab manusia di zaman tersebut. Innama bu'ithtu liutammima sholihal akhlak. Bahwasanya aku Rasulullah diutus untuk, kalau di redaksi yang lain, liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tapi di sini di redaksi ini liutamima sholihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Soleh atau islah itu kalau dalam bahasa kita, islah itu memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Jika kita tahu zaman jahiliyah bagaimana, maka yang pertama diajarkan oleh Rasulullah setelah akidahnya jadi, itu adalah adabnya, akhlaknya. Dan kalau kita menilai di pelajaran fikih, yang dipelajari kita pertama kali nopo? Bab nopo? Toharo. Toharo itu kan bersuci. Kita mau menghadap ke Allah, adab kita adalah harus suci dulu. Sama ketika seorang murid mau menghadap kepada gurunya atau ustadznya, apakah dengan pakaian yang compang-camping, dengan yang mau sekolah dia tidak mandi, yang penting berangkat sekolah dengan pakaian yang lusuh, apakah masih ada sekarang seperti itu? Ada 1, 2, 3. Nah, adab seperti itu yang kita belajar. Datangnya, kemudian bagaimana dengan gurunya. Sebagaimana yang kita tahu, setelah mendapatkan tugas, silahkan, Muhammad, sana perbaiki akhlak-akhlak orang tersebut. Dan sampai pada zaman ini, maka kita dapati, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, teknologi maju, tapi akhlak manusia semakin turun. Kita bisa melihat, nggak usah perbandingan kita dengan sama-sama negara besar, Indonesia dengan
Rusia. Rusia itu sekarang kan Rusia negara komunis gitu. Tapi ternyata sekarang salah satu perkembangan Islam terbaik di sana. Nah, negara komunis nggak punya agama. Kemudian setelah didata, ternyata Rusia pemeluk agama terbanyak di situ antara Islam dan Kristen Ortodoks sudah hampir sama. Bahkan dengar-dengar Islam sudah lebih banyak. Mereka belajar apa? Yang pertama mereka lihat dari orang Muslim yang ada di Indonesia itu tentang adabnya. Tapi kita terbalik di negara kita. Kita mencontoh mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah. Banyak yang tadinya berpakaian rapi, menutup aurat, sampai saat ini ternyata masih dan lebih banyak hal-hal yang dicontoh oleh manusia di dalam TV. Mereka berpakaian yang tidak menutup aurat, lebih banyak. Walaupun mungkin ada beberapa itu ada si A hijrah ke sini, si B hijrah ke sini. Semakin maju teknologinya, ternyata di negara kita semakin mundur akhlak, adab, dan moralnya. Dan itu terjadi bukan hanya dari orang awam. Kita bisa melihat, kita jumpai, bukan hanya pakaian, yang namanya adab dan akhlak itu yang paling tinggi. Seorang yang dianggap kiai, seorang yang dianggap ustadz, seorang yang dianggap gus, anak seorang kiai, atau mubalik. Sekarang banyak mereka, saya tidak menyebutkan satu persatu karena tidak tahu. Banyak yang kurang baik dalam menunjukkan akhlak terpujinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kalau melihat YouTube atau melihat di media online, ketika melihat seorang ustadz berbicara dengan keras dan bahkan menggunakan kata-kata kotor, nah disitulah jamaah atau santrinya ketika besok dia sudah turun berdakwah, dia akan meniru hal tersebut. Dan banyak orang-orang yang sudah terkenal dianggap ustadz kiai, bahkan dianggap ulama, dianggap wali, tingkah lakunya semakin menyombongkan diri, semakin mengaku-akukan. Kalau aku seperti ini. Nah, kemudian kata-katanya kasar. Dan ketika sudah dianggap wali, ya, dianggap ulama, dianggap kiai besar, selalu mentahdirkan orang lain yang mungkin berbeda pendapat dengan beliaunya, mencaci maki kelompok lain, menganggap dirinya paling benar. Ini yang terjadi dalam fenomena saat ini. Kita merindukan sosok, ulama yang indah ketika dalam berdakwah. Pendiri Muhammadiyah, pendiri Nahdlatul Ulama, ketika sama-sama mempunyai murid, kita tahu semua kisahnya. Ada seorang murid dari Mbah Hasyim yang di Jogja, kemudian mengetahui tentang dakwahnya Mbah Dahlan. Mereka murid tersebut tidak langsung mendatangi Mbah Dahlan,
kemudian mengecas bahwa dakwahnya jelek, dakwahnya salah, dakwahnya seperti ini. Tapi apa? Sebagai adab seorang santri, seorang murid, beliau laporan kepada gurunya. Baik guru, baik kiai, saya mendapati seorang kiai di daerah sana seperti ini dakwahnya. Tidak langsung mengecas orang tersebut, tapi datang kepada gurunya. Bagaimana hal seperti itu? Ternyata setelah ditanya ciri-cirinya bagaimana orangnya, ternyata ternyata Mbah Hasyim tersebut malah sudah, kamu sana bantu dakwahnya. Dia orang baik, dia saudara saya. Selesai. Tapi kalau sekarang enggak. Wah, kiai itu, ustadz itu dakwahnya keras. Tolak saja. Nah, itu banyak sekarang. Kita jangan sampai seperti itu. Kemudian yang saya rindukan juga, ya, ketika menjadi seorang murid, itu guru itu ketika beliau ngendika, beliau memberikan nasihat, didengarkan oleh muridnya. Maka tidak salah. Ya, di sini ada guru-guru saya juga. Maka tidak salah ketika seorang murid salah, guru-guru dulu itu tahu kesalahan ini beratnya seberapa dan tahu hukumannya, sanksinya apa. Dan ketika dinasihati, orang anak-anak zaman dulu itu pasti mendengar. Kalau tidak mendengar ini kok. Kalau zaman dulu masih menggunakan sapu, rotan, dipukul, anak sadar. Kalau sekarang enggak. Gara-gara apa lagi saya juga enggak tahu. Sekarang ketika guru mau memberi sanksi secara fisik kepada anak, sudah mikir, nanti dikriminalkan, nanti dilaporkan. Mohon maaf Bapak Ibu yang di sini sudah ada putranya atau putrinya yang dimasukkan ke pondok saat ini, atau yang dulunya dimasukkan ke pondok, pernah tidak Bapak Ibu bilang kepada ketika diantar ke pondok ketemu salah satu ustadz atau ketemu langsung pimpinannya bilang gini, pun monggo kerso anak kula, nek salah arek gebuki, arek pecuti, arek ngawo, pernah enggak seperti itu? Enggak pernah kan? Atau pernah? Karena pasti enggak rela anaknya dipukuli. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Ketika si A itu jadi teman saya, sudah diwanti-wanti oleh orang tuanya seperti itu, sampai pondok terlambat. Mohon maaf, terlambatnya tidak dalam satu hari, hanya 15 sampai 30 menit sampai pondok. Kemudian dihukum oleh seorang ustaz. Kowe iki ngopo ning ngomah kesuwen kan saiki telat. Ora ono banyu kok piye ning kene ning omahmu? Ning kene mau golek banyu tok opo piye, mau golek mangan tok opo piye? Dengan kata-kata yang seperti itu, dengan bahasa orang Pantura. Kita yang di sini nek mirengke seperti itu rasanya dan loro tenan. Belum sampai seperti itu saya tekan ngubungi lapangan. Belum selesai lagi, bisa dikamplengi. Anak tersebut pulang, Pak. Bu, laporan kali Bapak ya. Sampai rumah nopo. Itu teman saya. Sampai rumah, loh aku ning omahe mah dikamplengi meneh piye. Jadi kesalahan anak yang di pondok tersebut, kemudian di rumah laporan ke orang tua, dimarahi lagi, dipukul lagi orang tua, kemudian dijelaskan, lah kowe iki salah mbok ya ditompo. Kemudian dijelaskan ketika kamu besok besar memiliki seorang murid, kemudian dia berbuat salah, membangkang,
Itu nanti yang akan kamu rasakan. Jadi pendidikan zaman dahulu itu bukan dengan kekerasan. Tapi kalau sekarang karena sudah sebuah undang-undang dan peraturan, ya mohon maaf kita tidak bisa. Ngilike. Jadi kita akhirnya sebagaimana yang ada dalam hadis. Selemah-lemahnya cara kita mengingatkan orang hanyalah dengan lesan, nek wis ra gelem ya wis. Kan akhirnya seperti itu. Nah, dalam aspek seperti ini, pendidikan akhlak dan pendidikan adab, kita dapat melihat firman Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Insya Allah kita hafal semua. Tidak tampil nih. Mati mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya Taurat. Nah, ini menjelaskan tentang berarti kitab Taurat itu zamannya Nabi sinten gitu. Nabi Musa. Kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Dalam ayat ini jelaskan bahwa ahli ilmu dicontohkan sebagai ahli Taurat. Jadi bukan orang dulu, orang sekarang ahli ilmu. Orang yang berpendidikan, yang katanya berpendidikan tinggi, atau orang yang terdidik tinggi, tapi tidak mengerti hakikat dan tanggung jawabnya untuk menjadi teladan. Maka mereka diibaratkan seperti keledai. Kenapa diibaratkan seperti keledai? Karena bagi masyarakat Arab, keledai itu merupakan binatang sebagai lambang kebodohan. Tidak bisa diajari apa-apa. Jadi kalau zaman dulu sampai sekarang keledai ini kok nggak ditumpangi nopo sebagai pembawa barang, tumpangi tuntun, yes. Arek ngomong umpama dicolke mangke keceklong ya keceklong, mangke balik meneh keceklong malih. Niku keledai. Diajari ki angel. Nah, dari sinilah akhlak keteladanan seorang guru. Seorang guru itu berarti banyak, bukan hanya orang yang mengajar di tempat-tempat formal, di pondok, tapi orang tua pun itu adalah guru. Menjadi sesuatu yang bukan merupakan pilihan tapi sebuah keharusan. Sebuah kewajiban, jika dilaksanakan pahalanya tinggi, jika tidak dilaksanakan menjadi dosa, gitu. Dan sebuah hak yang diberikan itu kalau diberikan yang memberi dapat pahala, yang diberi juga dapat pahala, gitu. Lebih penting kewajibannya untuk pribadi, lebih penting kewajibannya atau lebih mencari haknya. Di bulan puasa paling mudah kalau kita memang orang yang berilmu, kalau kita memang mencari ridha Allah, mencari pahala Allah.
banyak ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan oleh kita, tapi kadang ibadah wajibnya, amalan wajibnya, mohon maaf, kurang khusyuk. Bukan tidak dilakukan, kurang khusyuk. Orang berbondong-bondong sholat isya, orang berbondong-bondong sholat subuh. Isya dan subuh itu yang paling penuh. Zuhurnya kemana? Asalnya kemana? Maghribnya nanti nek ditanya, lah kula sebuka. Padahal yang dicontohkan Rasulullah nek buka niku napa? Yang penting minum, kemudian makan yang manis-manis. Kalau bisa kurma 3 butir, selesai sholat dulu. Tapi orang sekarang kula nek mboten, aku nek ora mangan sik ora anu. Ayo wis sakarepe. Banyak hal tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah keutamaannya. Hal yang paling utama, hal yang paling utama yang kita lakukan, kita melihat dari perumpamaan Allah ini adalah janganlah kita menjadi keledai, orang makhluk yang hanya bisa dibodoh-bodohi. Bahkan mohon maaf, orang pintar pun yang dianggap terdidik itu bisa dibodoh-bodohi. Contoh, mohon maaf, setingkat yang pangkatnya tinggi, ingin berbuat baik tidak jadi. Gara-gara apa? Atasannya tahu boroknya, tahu aibnya. Kowe nek ora nglakoni apa sing tak omong, iki engko tak buka. Terjadi enggak itu? Terjadi kemarin di bulan-bulan sebelum pemilu. Orang yang ingin jujur, orang yang ingin bekerja dengan baik, bekerja dengan sesuai aturan, tapi ketika mendapatkan mandat, pokoknya ini yang harus dilakukan. Nek orang tak dunke jabatanmu, nek orang tak pecat. Ini yang, mohon maaf, yang menjadi bawahan itu mereka pintar-pintar semua, pendidikannya tinggi-tinggi semua, tapi ketika diancam dengan hal tersebut mereka itu karena satu, mungkin dulunya ketika dalam belajar kurang lillahi ta'alanya. Kemudian yang kedua, mungkin pelajaran adabnya, pelajaran akhlaknya kurang. Kalau kita lihat para orang-orang terdahulu, ya, ini banyak contohnya. Abdullah bin Abdul Mubarak, seorang ulama salaf, ulama salaf itu ulama terdahulu, generasi tabi'ut tabi'in. Jadi kan Rasulullah, kemudian ada namanya sahabat. Sahabat itu yang hidup ketika zamannya Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal, nah nanti ada generasi berikutnya namanya tabi'in. Tabi'in itu yang hidup bersama sahabat Nabi. Kemudian sahabat Nabi sudah tidak ada, nanti ada tabi'in, pengikutnya lagi namanya tabi'ut tabi'in. Pada abad 2 Hijriah, sekitar tahun 200-an Hijriah, pernah berkata beliau, Tolabtul adaba salasina sana. Saya mencari ilmu tentang adab salasina sana, selama 30 tahun. Wa tolabtul ilma ishrina sana. Dan saya mencari ilmu ishrina sana, 20 tahun. Wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilmi. Aku belajar tentang adab selama 30 tahun.
kemudian mencari atau mempelajari ilmu selama 20 tahun. Mereka, ya, para ulama-ulama terdahulu itu mempelajari adab sebelum mencari ilmu. Ini kata seorang ulama yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Kalau seorang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak, ilmu yang melimpah, maka belajarlah adab terlebih dahulu. Adab itu berarti juga ilmu. Iya, kalau itu dalam suatu pelajaran. Nah, sekarang bagi guru yang ada di rumah atau orang tua, sudahkah kita semua sebagai orang tua mengajarkan adab kepada anaknya? Sudahkah pernah anak-anak bapak ibu ketika meludah di depan orang atau ketika napa nggih meleti napa jembeweki, teng ngarepe anak masih kecil niku pernah mboten anake dislentik mriki. Walaupun tidak dengan keras nggih, mohon maaf tuh ditutup. Itu salah satu pengajaran adab yang mana nanti ketika dia besar, nggih, ketika mau melakukan hal tersebut tidak akan dilakukan. Nah, mau meludah ya dia lari tempat yang kosong, kemudian arek jembeweki arek meleti ora sip. Itu salah satu biasanya diingatkan, yang namanya anak kecil ketika diingatkan itu malah lebih tambah, nggak boleh seperti itu. Akhirnya anak mencari tahu, apa toh dilakukan. Nanti melihat teman atau tetangga atau orang yang lebih dewasa melakukan seperti itu, dan Mas Niko pareng kok, boten dileki kalih ibu kok, boten dileki kalih bapak kok, ora dileki karo Mbah Huti kok. Nah seperti itu. Kemudian contoh lain, nah ini yang kita yang selalu kita paling dengar. Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sifatus Shofah juga menyampaikan pernyataan Abdullah bin Al-Mubarak yang lainnya bahwa kadal adabu yakunu thulutsayil ilmi. Adab itu hampir 2/3 dari ilmu. Semakin tinggi ilmunya harusnya semakin tinggi adabnya. Jadi ini masih perkataan Abdullah bin Abdul Mubarak yang dinukil oleh Imam Ibnu Al-Jauzi. Tapi sekarang tidak. Semakin tinggi titelnya, ya, profesor, doktor dan lain-lain, ternyata adabnya hilang. Buktinya, mohon maaf, yang tertangkap koruptor niku sing S1, SMA, nopo SMP, nopo SD, nopo malah S2, S3. S2, S3 yang katanya terdidik. Harusnya kalau yang terdidik pasti adabnya teradab, gitu. Tapi ternyata tidak. Nah itu. Kemudian dicontohkan lagi oleh ulama terdahulu dari Yusuf bin Al-Husain berkata, bil adabi tafhamul ilma wa bil ilmi yasihu lakal amal wa bil amali tanalul hikmah. Indah ya. Dengan mempelajari adab maka engkau jadi mudah dalam memahami ilmu. Dengan ilmu, amalan menjadi benar. Dengan amalan, engkau akan meraih hikmah. Akan meraih apa yang dituai dari amalan tadi. Nah, urut niki. Makanya, nah niki contoh sing rada elek tak contoh kula. Tidak semua. Guru niku melihat di dalam kelas ono cah pinter banget
tapi pengen dia akhirnya dicap oleh teman lain jadi sok pinter, kemudian pengen selalu muncul. Itu berarti dari kecil kesombongannya muncul, itu harus dirubah. Dengan anak yang kurang pintar, mohon maaf, kurang cerdas, tapi ketika dipanggil oleh gurunya, didhawuhi bapak ibu gurunya, dimintai tolong bapak ibu gurunya, dan ketika bertemu dengan gurunya, entah itu di dalam sekolah atau di luar sekolah, itu selalu nggih kalih bapak ibu gurunya. Pilih yang mana, Bu? Pak, pilih sing pinter tapi anggar ketemu kali gurunya isin kayak onongan betah. Biasanya sing sok ngaru-ngaru ini gue sampai sekarang yang saya alami. Iku mboten bocah sing pinter di dalam kelas ternyata. Bocah sing kakean diseneni ning sekolah niku malah sing adabe bagus. Niku itu yang saya. Apakah itu hal yang lumrah dalam kita nih, Bu? Pak. Sing napa jenenge? Sing jarene cah nakal niku, sing ning kelas anane biyen disneni, tapi bar niku lulus dadi alumni ketemu salam kalih Pak gurune. Nek mboten nggih, langsung mendekati, salaman, cium tangan, kemudian bertanya pripun Pak sehat, sakniki kita setting keranggan, sakniki kita setting niku. Itu yang saya alami. Bahkan saya menemui orang yang dulunya ranking 1. Ketika saya lewat jalan, dia malah ngumpet. Apa karena mungkin, mohon maaf, ketika dulu ini kesalahan saya mengajar di kelas, ketika memarahi atau menurut anak-anak itu memarahi si anak yang nakal tadi, si anak yang pintar tadi malah tidak mendengarkan dengan nasihat yang kita berikan kepada anak tersebut. Apakah itu berarti kesalahan gurunya, kesalahan saya? Dan itu pasti menjadi gunjingan para guru ketika di dalam kantor. Aku ingin ketemu, itu akhirnya menyalahkan anaknya. Itu harus kembali kepada gurunya. Ketika dia menjelaskan, mengingatkan, menasihati anak yang berbuat tidak benar, maka diawalilah dengan ini bukan nasihat untuk si A, tapi nasihat untuk semuanya. Dan insya Allah itu akan didengarkan. Nah, kemudian contoh yang lain. Jadi saya mencontohkannya dari para ulama-ulama terdahulu tentang bagaimana pentingnya adab sebelum ilmu atau adab ketika orang sudah punya ilmu yang banyak. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Anbari mengatakan, ilmun bila adabin kanarin bila hatofin. Ilmu tanpa adab kanarin, bukan nar ini bukan neraka tapi api seperti atau bagaikan api bila hatofin, tanpa kayu bakar. Bahasa niki ngagem gas kok. Bahasa niki kompor ra ono gase rek pripun. Gitu. Jadi ini berarti ilmu bila adabin ka kompor gitu, bila gas. Apakah bisa menyala kompornya? Atau gini, mau goreng tahu, pun enten kompore, pun enten gase. Betul enten wajane, enten pancine, tapi yang namanya kalau orang punya ilmu, goreng betul panci betul wajan. Nah, niku mangke kados keledai lagi niku. Kemudian wa adabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Dan adab tanpa ilmu bagaikan tubuh tanpa roh. Kalau yang dicontohkan oleh Allah tadi adalah keledai, ya kan? Dicontohkan di dalam surat Jumu'ah tadi bagaimana kebodohan keledai kalau kita ambil secara dalam ilmunya.
Ini mungkin nama-nama ini belum familiar. Tapi kalau yang ini, Imam Malik, salah satu imam madhab. Oke, jadi ada 4 imam madhab. Salah satunya Imam Malik. Pernah berkata beliau, dulu ibuku menyuruhku untuk duduk bermajlis dengan Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman. Saya mau tanya, ini Rabi'ah niku lanang apa wedok? Hah? Biasanya nek sing sakniki lho. Pertanyaannya sekarang, sing jenenge Rabi'ah niku lanang napa wedok? Hah? Perempuan, karena saya punya sepupu namanya juga Rabi'ah, perempuan. Tapi ternyata zaman dahulu yang namanya ada ahnya itu, okay, itu belum tentu perempuan. Dan ini juga sama, Rabi'ah ibnu. Rabi'ah anak laki-laki dari Abi Abdurrahman, dari Bapak Abdurrahman. Seorang fakih nggih niki mboten fakir nggih. Fakih itu ahli fikih di kota Madinah. Di masanya ibuku berkata, "Ya Malik, khudh min syaikhikal adab qabla al-ilmi." Wahai Malik, ya, ini yang karena yang berkata ibunya kepada Imam Malik, maka menyebutnya artinya juga wahai Imam Malik, karena zaman ketika masih pemuda kan belum jadi seorang imam. Belum jadi seorang imam madhab. Wahai Malik, ambillah dari gurumu adabnya dulu sebelum engkau menimba ilmunya. Yang saya rindukan atau yang kita rindukan itu murid atau santri, ketika ada seorang guru lewat mereka berhenti. Ketika ada, jadi di tengah pembelajaran atau pas istirahat ada orang masuk ke dalam area sekolahan, ketika mereka bermain mereka berhenti bermainnya. Tapi kalau sekarang tidak, kayak buka ke lawang ya, nek mau mboten dikon niku jan angel tenan. Terus siapa yang salah ya, saya juga tidak tahu. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Kalau sebagai guru ya, oh ternyata saya masih kurang dalam memberikan nasihat-nasihat adab. Ini Imam Malik. Nah ini juga terkenal. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini yang sering di dalam kajian-kajian yang sering disebut. Beliau mendefinisikan tentang ilmu adab. Ilmul adabi wa ilmu islahil lisan wal khitab wa isabati mawaqi'ih wa tahsini alfadihi wa siyanatihi anil khata'i wal khalali. Ilmu adab adalah ilmu untuk memperbaiki lisan atau tutur kata, seruan, ketepatan dalam menempatkan pada posisinya, pemilihan kata yang baik dan tepat, serta menjaganya dari kesalahan dan cacat. Jadi yang pertama, pengertian tentang adab dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, beliau menekankan ternyata dalam tutur kata, berarti dalam mulut kita atau lisan kita. Dan ini yang terjadi, banyak yang terjadi. Kemudian menurut Syekh Shalah Najib adab, kalau tadi dari Imam Ibnu Al-Jauziyah menerangkan tentang definisi adab, kemudian menurut Syekh Shalah Najib adab
itu membagi adab. Membagi adab. Adab ada dua. Yang pertama adalah adab alami atau tabi'i. Kalau kita belajar tajwid namanya mat tabi'i ya. Mat tabi'i itu artinya mat atau panjang karena panjangnya asli karena huruf mat. Gitu? Nah, ternyata tabi'i itu artinya asli, berarti di sini adalah adab alami atau adab tabi'i. Adab yang asli yaitu adab yang Allah ciptakan pada diri manusia dengan ciri dan karakteristik itu. Orang Jawa yang terkenal halusnya, Jawa Tengah, nanti kesana sedikit agak kasar, sampai menurut kita nggih, kan menurut orang sana, menurut orang sana seperti itu halus. Kan nanti sampai ke daerah Indonesia Timur mengucapkannya keras-keras, harus dengan suara keras. Itu menurut mereka hal tersebut lumrah. Tapi menurut kita yang di sini nek ngomongnya boyo sing alus itu memang adab yang sudah Allah ciptakan secara alam untuk si manusia individu tersebut sebagai ciri karakteristik perbedaan antara manusia yang satu dan manusia yang lain. Yang kedua adalah adab hasil belajar, ikhtisabi. Adab yang diperoleh oleh seorang karena belajar dari orang yang memiliki ilmu dan kemuliaan. Kalau ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, maka belajarlah ilmu dan belajarlah kepada orang yang memiliki kemuliaan. Kita masih kurang tentang adab orang yang muda kepada orang yang lebih tua di dalam harian kita. Pernah suatu hari, ini kalau tadi Imam Malik, sekarang imam atau madhab yang diakui oleh oleh sebagian besar, bahkan mengakui bahwa kita orang Indonesia itu madhabnya adalah yang diikuti adalah madhab Syafi'i, Syafi'iyah. Pada suatu hari Imam Syafi'i radhiyallahu an menemui Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian beliau diminta memberi nasihat kepada Abu Abdis Somad, bukan Ustadz Abdus Somad ya. Jadi Abu Abdis Somad itu adalah guru dari anak-anak Khalifah tadi, guru dari anak-anak Khalifah Harun ar-Rasyid. Maka Imam Syafi'i memberi nasihat yang sangat luar biasa, dan ini adalah pelajaran sekaligus jawaban mengapa hari ini ilmu menjadi hilang, mengapa generasi kita tidak istimewa dari sisi moral dan akhlak. Ternyata sumber utamanya, kalau menurut Imam Syafi'i, sumber utamanya adalah gurunya. Kata Imam Syafi'i, liyakun awwalu ma tabda'u bihi min islahi auladi amiril mu'minin islahu nafsika fa inna a'yunahum ma'udatun bi'ainika fal hasanu indahu ma tastahsinuhu. Jadikanlah permulaan perbaikan untuk anak-anak Amirul Mukminin. Ini menasehati gurunya, guru anak-anaknya Harun ar-Rasyid, tapi di situ ada Harun ar-Rasyidnya.
Jadikanlah permulaan perbaikan untuk anak-anak Amirul Mukminin adalah dengan memperbaiki dirimu sendiri. Karena mata mereka, mata murid-muridmu akan terikat dengan kedua matamu. Yang baik menurut mereka adalah yang kamu anggap baik. Yang buruk menurut mereka adalah yang kamu tinggalkan. Apalagi anak TK, anak SD. Kalau gurunya sudah berkata, orang rumah sudah tidak bisa apa-apa. Kalau guru TK nanti dilapori oleh wali muridnya. Bu, napa nggih? Kalau wingi jenengan ngendika ngeten. Nggih. Dan garap niki dengan cara seperti ini, nggih. Mangke diwarai nggo cara liyane ora gelem babat kelas malah nesu ora gelem sinau. Nggih mboten. Nggih. Guru SD nggih sayu mawon. Diajari niki padahal kalau anak kelas 1 sampai kelas 3 berpikirnya belum banyak. Sampai anak di kelas 6 saja ketika ada tugas sudah dijelaskan secara rinci oleh gurunya. Niku mangke orang tuanya WA. Nek mboten WA teng grup sekolah, grup kelas WA Japri, nek mboten mangke hari berikutnya karena mungkin ini yang saya alami. Kalau pelajaran agama itu kan seminggu sekali. Nah itu mangke WA hari berikutnya, Pak ndak nggih tugas ngeten-ngeten. Nggih, tugasnya pun tak tulis, pun tak nulis. Tapi bocah-bocah belum tentu dia nulis. Dan caranya juga sudah saya kasih tahu. Kalau dengan cara lain yang penting hasilnya sama, tidak apa-apa. Kecuali kalau umpama pelajaran tentang sholat, kan sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Pak, nek sholat, ini pelajaran sholat, tapi caranya berbeda, nggih ampun, nek itu. Di pelajaran tentang Al-Quran, tentang tajwid, itu bisa dengan cara lain yang agar bisa memudahkan anak. Nah ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak menyalahkan anaknya, tapi yang kunci di sini ternyata adalah gurunya. Kalau di sekolah berarti bapak ibu guru, berarti kalau di rumah gurunya adalah orang tua. Tadi dicontohkan dari para salafus soleh sampai para imam madhab sampai nasihat Imam Syafi'i. Nah sekarang kita langsung ke pusatnya. Rasulullah SAW adalah sosok teladan bagi seluruh umat manusia. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Ini yang harus kita ingat ya. Harus kita ingat dalam diri kita. Mohon maaf ini tidak lari dari. Ini juga termasuk adab, tapi adab kita kepada Allah. Di mana Allah pertama kali mengucapkan dalam ayat ini, Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Orang mau ibadah seperti apapun, selemah lembutnya apapun, setinggi-tinggi ilmunya, tapi kalau tidak disebabkan karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka akan sia-sia. Orang yang merasa dirinya amal ibadahnya tinggi, ya, lebih tinggi, dan bahkan selalu dilakukan setiap waktu, tapi kalau rahmat Allah tidak ada pada diri orang tersebut, maka dia tidak akan selamat di surga ataupun di dunia. Yang menyebabkan manusia atau hamba-hamba Allah itu dimasukkan ke surga bukan karena amalannya yang banyak, tapi karena rahmat Allah. Lanjutkan, walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min khawlik.
Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamtu fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ali Imran surat ketiga ayat 159. Kemudian dalam ayat lain Allah memberikan peringatan juga kepada kita, wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada bermusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ini dua ayat yang Allah contohkan untuk kita, dan yang dicontohkan adalah lewat Rasulullah. Kalau tadi dicontohkan oleh para ulama, kemudian Rasulullah. Kalau ulama yang terbaru ada tidak ada? Gurunya Mbah Hasyim dan gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ketika belajar selalu membawa uang untuk disedekahkan atau untuk diinfakkan di tempat tersebut, dengan beliau selalu berdoa. Nah, ini adab murid kepada gurunya. Beliau niatkan infak atau sedekah tersebut adalah agar ketika beliau belajar itu, ya, beliau tidak mendengar aib-aib gurunya. Jangan sampai ketika belajar dan ketika beliau menjadi seorang ulama, beliau tidak pernah mendengar kejelekan gurunya. Itu yang paling sulit. Bahkan saya saja sampai sekarang kadang anten guru mbiyen sing gebuki kula, sing ngembrangi kula, tekan saat ini saya tak dadi omongan. Nah, ini si ulama tersebut, nah, ini gurunya Mbah Hasyim kali Mbah Ahmad Dahlan, nanti bisa dicari kisahnya. Saya lupa namanya. Itu beliau ketika dalam belajar, dalam bertolabul ilmi, beliau selalu membawa uang untuk disedekahkan dan diniatkan agar apa? Telinganya itu terjaga dari aib gurunya. Jadi gurunya itu selalu menjadi yang terbaik, tidak pernah dicela, dan bahkan dia tidak pernah mendengar aib guru-gurunya. Itu yang beliau inginkan. Jadi beliau fokus kepada ilmunya dan beliau punya adab untuk hal seperti itu. Nah, di akhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin sudah hafal semua kita. Rasulullah SAW memberikan pembelajaran kepada kita, doa agar akhlak kita, adab kita selalu baik. Ya minimal kita baca ini, kita terselamatkan dari adab-adab yang kita lakukan, agar adab-adab yang mau kita lakukan kalau seumpama jelek kita terhindar. Akhlak-akhlak yang kita lakukan, umpama kita mau melakukan akhlak jelek, ketika berdoa ini kita terhindar dari hal-hal yang jelek, akhlak maupun adab yang jelek. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah padaku li ahsanil akhlaq, akhlak yang baik.
La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali engkau. Okay. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang memalingkannya kecuali engkau. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 771. Ini dari Ali bin Abi Thalib. Kalau kita melihat dari redaksinya, ya ini dari Ali bin Abi Thalib, maka sudah jelas. Kalau kita melihat seorang sahabat Nabi, kita tidak mengucilkan sahabat Nabi yang lain, tapi sahabat Nabi yang paling cerdas di antara Khulafaur Rasyidin, yang menjadi rujukan para dari 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu yang paling cerdas di sini. Dan salah satu adabnya yang paling tinggi adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika ada permasalahan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ketika ada permasalahan yang sangat sulit, yang didatangkan adalah Ali untuk menjelaskan. Dan sama ketika Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah, kemudian pedangnya dicuri oleh orang Yahudi, tapi orang Yahudinya pintar. Ketika dalam persidangan tidak ada bukti apapun, walaupun orang Yahudi itu memang bersalah. Ketika dia mencuri pedang, bagaimana caranya biar tidak ada bukti yang bisa menjerat saya. Dalam pengadilan tidak ada bukti apa-apa, Ali kalah. Padahal Ali tahu kalau yang itu memang pedang beliau. Karena mohon maaf, pedang yang dimiliki setiap khalifah itu kan pasti ada tandanya. Nah, mereka tahu Khalifah Ali bin Abi, ketika menjadi Khalifah Ali bin Abi Thalib tahu itu pedang saya. Tapi tidak ada bukti apa-apa, dan hakim mengetok si Yahudi tadi tidak salah. Dan Ali pun tidak kok terus menyalah-nyalahkan. Beliau berkata, saya memang itu memang pedang saya, tapi saya tidak punya bukti. Kalau sudah tidak punya bukti ya sudah. Dan si Yahudi pun tadi juga mengakui, dia hanya mengetes apakah benar seorang Ali itu orang yang bijak. Colong pedangi, yuk jajal. Nek ra ono bukti, dengan keputusan hakim yang seperti itu tidak ada bukti mana yang dibenarkan. Maka yang dibenarkan adalah si tersangkanya tadi, karena si yang korbannya tidak punya bukti apa-apa. Dan itu yang harus kita contoh di zaman sekarang, mohon maaf. Gitu, di zaman sekarang. Ketika ada orang yang bersalah tapi kita tidak punya bukti, ya jangan sampai kita menghakiminya. Kalau kita sudah tahu buktinya, maaf, itu baru jadi ada buktinya. Dan yang paling baik lagi, ya, pedang yang tadi dicuri ketika mau dikembalikan oleh si Yahudi tadi, ya, itu ternyata diikhlaskan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Monggo, PO. Karena itu sudah bukan menjadi milik saya. Dengan keputusan si hakim tadi, harus menghormati. Nah, dan doa ini juga menjaga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan kecerdasan beliau selalu menjadi orang yang beradab. Kalau tidak menjadi orang yang beradab, maka ilmu yang beliau punya itu tidak akan diakui oleh Allah dan Rasul, dan tidak akan diakui oleh para sahabat lain, terutama 3 Khulafaur Rasyidin yang selalu bertanya atau mencari fatwa dari Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf,
waktunya terlalu lama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang orang tua, kita sebagai orang tua bisa lebih lagi mengajarkan adabnya kepada anak-anak kita. Kita yang sebagai guru, kita ikuti nasihat Imam Syafi'i, ya, bukan muridnya yang salah, tapi salahkan gurunya. Ya. Bagaimana nanti bisa dibuka lagi. Kemudian mari kita sama-sama, walaupun mungkin teknologi semakin maju, tapi mari kita perbaiki adab dan akhlak kita, karena walaupun kurikulum berubah, tetap di situ pasti ada kata-kata suruh memperbaiki karakter siswanya. Padahal semakin kesini, mohon maaf, karakter siswa semakin, ya mohon maaf lagi. Mari guru yang di rumah, yaitu orang tua, kita ajarkan adab-adab kepada anaknya, ada kepada anak-anak kita. Kita sebagai guru yang ada di sekolah, di pondok pesantren, atau bahkan di tempat-tempat pendidikan yang lain, kita ajarkan, kita berikan contoh adab-adab yang baik, terutama adab dalam menuntut ilmu, adab kepada orang yang lebih tua atau lebih sepuh. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila dalam saya berkata banyak hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.